Halo semua, namaku Anissa Fitriana dari Universitas Palangkaraya. Di sini aku membahas tentang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Kita langsung aja ya melihat PPT aku. Di sini aku mengambil mata kuliah Demokrasi dan HAM. Apa itu HAM? HAM, hak asasi manusia, adalah hak yang dihargai dan juga untuk dilindungi oleh tiap orang untuk dapat melindungi harkat dan juga martabat manusia. HAM bisa dimaksud hak yang melekat pada manusia sebagai anugerah Tuhan yang dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, dan menjadi prioritas mutlak dalam masyarakat nasional maupun internasional. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang berbunyi, HAM adalah penghormatan kepada manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang mengembangkan tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh takwa dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia. Oleh penciptanya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya. Lanjut. Hak asasi dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM merupakan hak dasar yang secara kodratri melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Selain hak asasi manusia, juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lainnya, terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia disahkan Presiden Bapak Bahrudin Yusuf Habibie pada tanggal 23 September 1999 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM diundang Menteri Sekretaris Negara pada tanggal 23 September 1999 di Jakarta. Lalu, dasar hukum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Undang-undang tentang HAM dapat proses penegakan HAM berikut. Beberapa undang-undang tentang HAM, pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1, pasal 26 ayat pasal 26, pasal 27, pasal 28, pasal 30, pasal 31, pasal 32, pasal 33 ayat 1 dan ayat 3 dan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang tentang hak asasi manusia ini adalah merupakan payung dari seluruh peraturan perundang-undang tentang hak asasi manusia. Oleh karena itu, pelanggaran baik langsung maupun tidak langsung atas hak asasi manusia dikenakan sanksi pidana, perdataan, atau administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Contoh pelanggaran hak asasi manusia yang berat diantaranya
Pembunuhan Marsina. Pada tahun 1999, Marsina adalah seorang buruh pabrik dan aktivis pada zaman Orde Baru yang tewas karena penyiksaan pada tanggal 3 sampai 4 Mei 1999. Marsina beserta rekan-rekannya melakukan demonstrasi karena pabrik tempat bekerja tidak menaikkan upah sesuai edaran Gubernur Jawa Timur. Pada siang hari, tanggal 5 Mei, 13 teman Marsina ditangkap Kodim Sidarjo atas tuduhan penghasutan kepada para buruh agar tidak masuk kerja. Rekan-rekannya mendapat paksaan untuk mengundurkan diri. Marsina pun datang ke Kodim untuk menanyakan di mana keberadaan rekan-rekannya. Malamnya Marsina menghilang dan tidak ada yang tahu keberadaannya. Marsina baru ditemukan pada tanggal 8 Mei 1993 dalam keadaan meninggal. Berdasarkan hasil otopsi, ia mengalami penyiksaan yang berat. Dalam kategori ini, tentu saja ada hak memperoleh keadilan, hak untuk hidup, hak atas kesejahteraan. Untuk pasalnya, yaitu tentu saja masuk dalam pasal 5, setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta pelindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum. Lalu masuk juga pasal 30, setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Lalu untuk pasal 33, setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya. Setiap orang berhak untuk bebas, penghilangan paksa dan penghilangan nyawa. Lalu untuk pasal selanjutnya, pasal 34, setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, dipaksa, dikecualikan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang. Begitulah Marsina butuh adanya hak asasi manusia itu. Oleh sebab itu, dia ingin hak atas kesejahteraannya pun juga ingin ditanyakan juga bagaimana, dan disitulah Marsina juga menghilang dan tidak ada yang tahu keberadaannya, dan keadaan ditemukan pun dia meninggal, dan berdasarkan hasil otopsi mengalami penyiksaan yang berat. Sungguh banyak tanda tanya sekali. HAM-nya itu juga di mana lah itu hak asasi manusia yang mendapat mengalami penyiksaan yang berat. Baik, terima kasih teman-teman sudah mampir ke video saya.